Arah 100 merupakan hamparan sawah dengan luas lebih kurang 12 km bujur sangkar yang terdiri dari beberapa kecamatan yang meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Terdiri dari Kecamatan Setinjau Laut, Air Hangat Timur, Depati 7, Hamparan Rawang, dan Kecamatan Tanah Kampung. Arah 100 yang berada di administratif Kecamatan Tanah Kampung dengan luas lebih kurang 4,5 km bujur sangkar. Yang terluas mengusahakan arah 100 di Tanah Kampung adalah Desa Tanjung Bunga, Koto Tengah, dan Koto Pudung sesuai dengan garis administratif desa dan potensi desa yang dimiliki. Dahulu kala arah 100 digunakan sebagai lahan untuk menanam bigau. Bigau adalah tanaman air yang tumbuh baik di tanah gambut. Dahulu bigau mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena sebagai bahan utama untuk membuat anyaman tikar, dan pada zaman itu belum ada tikar-tikar dari pabrik. Polemik arah 100. Ada yang mengatakan lahan arah 100 itu gambut. Ada lagi yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah rawa. Tetapi apapun itu tidak usah diperdebatkan. Yang penting bagaimana kita bisa memaksimalkan lahan tersebut untuk menopang ekonomi petani dan mendongkrak produksi dan produktivitas tanaman yang diusahakan. Saya Albert Firdaus, penyuluh pertanian lapangan. Kita berada di hamparan lokasi arah 100, yang mana nampak di belakang kita sudah ada drainase pembuang. Ini dibangun pada tahun 2016 oleh Gapoktan Tanjung Bunga dan Gapoktan Kota Tengah, dan ini sangat membantu petani sebagai sarana transportasi dalam membawa saprodi pertanian, baik hasil panen, pupuk, benih, dan lain sebagainya. Jadi dalam penanganan arah 100, pemerintah sudah berupaya memaksimalkan semua program yang ada di dinas. Di antaranya ada cetak sawah di tahun 2011, kemudian dilanjut dengan program optimalisasi lahan. Tetapi pada kenyataannya program-program tersebut tidak permanen. Jadi ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh petani sehingga petani tidak melakukan pertanian secara kontinu. Di antaranya satu itu transportasi atau perjalanan menuju arah 100 yang sangat melelahkan, jauh, medan tempuh yang tidak bersahabat. Yang kedua itu rendahnya produksi dan produktivitas tanaman. Itulah salah satu faktor kendala utama. Jadi ke depan memang arah 100 ini harus kita manfaatkan kembali, harus kita gerakkan kembali, karena ini adalah salah satunya harapan kita untuk lahan yang permanen. Sebab seiring perjalanan waktu di lahan-lahan yang kita anggap produksinya bagus itu telah terjadi alih fungsi lahan yang sangat luar biasa. Nah, itu demikian Albert Firdaus melaporkan. Salah satu akses utama untuk mencapai area arah 100 adalah dengan menggunakan perahu. Perbedaan lahan gambut di daerah pantai atau dataran rendah dengan gambut di daerah pegunungan menurut hipotesis kita. Kalau gambut di daerah dataran rendah berasal dari sisa-sisa organisme yang terbawa oleh aliran sungai, lalu membentuk endapan dan delta. Ada yang terbawa ke rawa-rawa di sekitar sungai, lalu ditumbuhi oleh rerumputan dan pepohonan. Proses ini terjadi selama ribuan tahun lamanya. Lalu terbentuklah humus yang semakin hari semakin menebal. Tetapi di dalam kedalaman 3-10 meter ke dalam tanah tetap ditemukan tanah mineral atau tanah dasarnya. Jenis gambut tersebut untuk Provinsi Jambi
banyak tersebar di Tanjab Timur, Tanjab Barat, Batanghari, dan Muara Jambi. Sementara gambut dataran tinggi besar kemungkinan berasal dari danau-danau purba yang ukurannya kecil-kecil tetapi dalam, alias tanah dasar tanah mineralnya jauh di bawah tanah. Contoh, di daerah Jembatan Kerinduan, sebelum jembatan itu dibangun untuk menentukan konstruksi yang tepat di daerah rawa gambut, maka diadakan pengeboran untuk mengetahui kedalaman dasarnya. Dari pengeboran ditemui tanah dasar di kedalaman 200 bahkan ada di kedalaman 500 meter ke bawah. Maka diputuskan untuk pembangunan jembatan tersebut harus menggunakan konstruksi gorong-gorong cakar ayam, karena dengan teknologi tiang sangat tidak memungkinkan. Jadi karena danau purba ini tidak ada aliran air yang memadai, lambat laun tertutupi oleh rerumputan, lalu ditumbuhi oleh pepohonan, lalu menyisakan humus dan semakin tahun semakin menebal. Terjadi selama ribuan tahun lamanya. Lahan tersebut tersebar di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, di daerah rawa Bento Kayu Aro, kiri kanan Jembatan Kerinduan sampai ke Kumun, arah 100, Semerak, dan daerah Lempur. Dan juga rawa tersebut berfungsi sebagai radiator aktivitas vulkanik Gunung Kerinci. Ini jalurnya terus menuju air Sungai Terong ya, terus dan ketemu irigasi yang dibangun oleh Tanjung Bunga. Nah, di sini ada persimpangan nih. Ini persimpangan yang arah ke sini menuju arah Muti Tanjung Bunga, karena dilewati terus jadi bersih. Sementara yang satu lagi ini yang digali Kabupaten Kota Tengah, ini karena jarang dilewati semenjak ada jalan lintas, jalan usaha tani yang dibangun oleh desa. Jadi jalan ini akhirnya kita sampai di perkembangan Pinang Batara, percobaan pengembangan Pinang Batara di arah 100. Ini tepatnya di area Kota Pudung ya. Nah, lihat perkembangan dari pinang ini lumayan luar biasa juga. Tapi kayaknya tidak ada perawatan ini. Tidak ada perawatan sehingga pinangnya tidak tumbuh dengan maksimal ya. Oke. Ini uji coba pengembangan tanaman kokak ya oleh Bapak Dede Kota Pudung. Kalau kita lihat pertumbuhannya luar biasa, tidak memunculkan atau menimbulkan tanda-tanda kelainan. Ya, sepertinya cocok untuk dikembangkan di area 100 ini. Terima kasih, Albert Firdaus melaporkan.